Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2884. My Novel. Rekan Taois Su, tunggu sebentar. Melihat Sui hendak tiba di dekat portal yang tergantung di kehampaan, Dewa Xiao Yaozu tiba-tiba berbicara. Apakah ada yang salah? Gua iblis itu berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Kaulah yang pertama pergi ke sana. Jika terjadi kecelakaan, sudah terlambat bagiku untuk menyelamatkanmu. Dewa Xiao Yaozu berkata dengan hangat, menurutku, kita bisa berjalan bersama. Dengan cara ini, tidak peduli bahaya apapun yang kita hadapi saat tiba di Gua Iblis, kita semua bisa menghadapinya bersama. Hongye Yao Huang berpikir dalam-dalam, tepat sekali. Lucy berkata, ini yang terbaik. Wang Ziwu mencibir dalam hati, mengapa mereka pergi bersama, dia hanya khawatir rekan Taois Su akan menghalangi pintu masuk setelah tiba lebih dulu. Suyi berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, lebih baik kau bersikap perhatian, jadi mari kita pergi bersama. Seketika, sekelompok orang berjalan memasuki pintu hampir berdampingan. Dengan sekejap cahaya dan bayangan, portal itu terkoyak dan menghilang tanpa suara. Ketika penglihatan kembali jernih, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah ini gua ajaib? Wang Zi tidak terkejut. Anda dapat melihat luasnya dunia dan meresapnya kekacauan, menghadirkan gaya asli era prasejarah. Tidak terbayangkan bahwa ini adalah gua ajaib yang terletak di wilayah terlarang keheningan, jauh di dalam sungai takdir. Keadaan pikiran leluhur iblis adalah fondasi kehidupan dan Dao. Hatinya adalah Dao, dan Dao-nya adalah alam semesta. Shen Xiao Yaozu melihat sekeliling dan berkata, ini memang alam rahasia Dao yang diubah oleh keadaan pikiran Lu Su Yaozu itu. Dia juga seorang leluhur iblis, jadi dia secara alami memahami bahwa dunia di depannya memang diubah oleh keadaan pikiran keberadaan tingkat leluhur iblis. Hongye Yao Huang berkata, apakah ini berarti bahwa di luar dunia ini adalah wilayah terlarang pemusnahan? Kelopak mata semua orang melonjak. Wilayah terlarang pemusnahan benar-benar mengerikan. Letaknya di kedalaman sungai takdir, dan itu adalah zona terlarang yang nyata bagi kehidupan. Seharusnya begitu. Shen Xiao Yaozu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan bergumam, namun, yang aneh adalah bahwa kekuatan dunia ini belum hilang, yang terlalu abnormal. Anomali. Wang Ziwu Dao, maksudmu, leluhur iblis Lu Su meninggal sejak era prasejarah, dan setelah waktu yang lama, dunia yang diubah oleh keadaan pikiran leluhur iblis Lu Su seharusnya tidak bertahan utuh hingga hari ini. Shen Xiao Yaozu mengangguk, itu benar. Asal-usul alam semesta yang dibangun oleh kekuatan pikiran sebenarnya adalah Dao kehidupan Yaozu. Lanjutan. Ayo, pasti sudah habis dimakan api. Tapi dunia ini, sangat lengkap. Sepertinya basis kultivasi leluhur iblis Lu Su tidak pernah hilang. Semua orang terkejut dan kagum. Memang tidak biasa mengatakan demikian. Suyi tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menyadari ada yang tidak beres dengan Kaisar Iblis Merak setelah dia tiba di dunia ini. Dia tampak linglung, menatap ke kejauhan dengan linglung, dengan trans di antara alisnya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Rasanya seperti mengingat sesuatu. Memikirkan pemahaman Raja Iblis Merak tentang memasuki Gua Iblis, Sui samar-samar merasa bahwa mungkin ada rahasia tersembunyi yang tersembunyi di dalam Raja Iblis Merak. Tiba-tiba, Wei berteriak keras dan berkata dengan gemetar, tempat yang rusak ini terlalu menakutkan. Pipinya memerah, dan dia gemetar di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia telah sangat terstimulasi. Adegan ini segera menarik perhatian orang lain. Suyi menekan bahu Wei dengan tenang, apa yang kamu perhatikan? Wajah Wei pucat, mulutnya gemetar, dan dia berkata dengan hampa, aku merasa tidak nyaman di sekujur tubuh, seolah-olah sedang disaksikan oleh monster dan hantu yang tak terhitung jumlahnya, mereka ingin mencabik-cabikku dan memakanku. Semua orang saling memandang dengan cemas. Apakah ini kegilaan, atau ada yang salah dengan suasana hatinya? Suyi diam-diam mengerahkan tenaga di antara telapak tangan dan jari-jarinya, menembus bahu Wei, dan merentangkan tubuhnya ke depan. Wei segera diselamatkan seperti orang yang akan tenggelam, dan jatuh ke tanah seolah-olah seluruh tubuhnya kosong, terengah-engah. Aku terlalu takut dan membuatku takut sendiri. Suyi menjelaskan dengan santai. Semua orang tercengang, dan segera menunjukkan penghinaan. Wei ini terlalu pengecut. Tetapi pada saat ini, Dewa Xiao Yao Huang tiba-tiba berkata, hati-hati, ada perubahan. Suara itu masih bergema, dan ada perubahan yang mencengangkan di kejauhan antara langit dan bumi. Di bawah kubah langit, cahaya Dao yang menyilaukan menggantung, membentuk platform teratai Dao besar di kehampaan. Di platform teratai, cahaya dan bayangan mengalir, membentuk sebuah sosok.
Semua orang terkejut dan melihat ke masa lalu bersama-sama. Seketika, mata semua orang tertusuk, dan mereka merasakan kekuatan yang mengerikan mengalir ke wajah mereka. Sosok yang berdiri dengan gagah di atas panggung teratai itu seperti penguasa langit, jadi jangan melihatnya langsung. Sosoknya terlalu mempesona dan cerah, bermandikan cahaya Daoguang 10.000 zang, orang-orang sama sekali tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Namun, berdiri di sana seperti itu, Anda memiliki kekuatan untuk mengabaikan 9 langit dan 10 bumi. Bukankah ini leluhur iblis lusuh? Yinglong Yao Huang terkejut. Semua orang saling memandang dengan cemas, dan banyak dari mereka tanpa sadar menatap dewa burung hantu Yaozu. Shen Xiao Yaozu tidak bisa menahan cemberut, dan berkata dengan lembut, hanya melihat napasnya, itu memang Yaozu, tetapi saya tidak tahu apakah pihak lain adalah Lu Su Yaozu. Begitu saya mengatakan ini, di bawah langit di kejauhan, panggung teratai bergerak secara horizontal, membawa sosok yang menyala-nyala itu terbang di atasnya. Semua orang berubah warna. Saat lawan mendekat, kekuatan yang mengerikan itu tampaknya sangat kuat. Shen Xiao Yaozu mendengus dingin, dan melangkah maju. Boom! Di antara langit dan bumi, sungai panjang bintang-bintang keperakan muncul di langit, ribuan bintang berkedip-kedip, menyebarkan paksaan yang luar biasa, secara paksa menghalangi kekuatan yang berasal dari sosok di panggung teratai. Pada saat inilah panggung teratai berhenti tiba-tiba, dan sosok yang berdiri di panggung teratai berkata, siapakah kamu, yang berani melanggar batas wilayah rahasia pikiranku? Setiap kata terdengar seperti guntur. Semua kaisar iblis itu membeku, dengan bintang-bintang emas di depan mata mereka, dan suasana hati mereka semua mengalami guncangan yang mengerikan, dan mereka semua berubah warna. Wang Ziwu dan Lucy juga menunjukkan ekspresi serius. Apakah orang ini benar-benar leluhur iblis lusuh? Bahkan Shen Xiao Yaozu terkejut, dia telah menilai sebelumnya bahwa dunia rahasia surga dan bumi ini lengkap, yang kemungkinan besar berarti bahwa kekuatan kultivasi Lu Su Yaozu belum hilang. Ini tampaknya sangat tidak normal, tetapi pada saat ini, ada keberadaan lain yang diduga sebagai leluhur iblis lusuh, jadi bagaimana leluhur iblis Dewa Xiao bisa tenang? Mungkinkah leluhur iblis lusuh tidak sepenuhnya mati saat itu? Pada saat ini, gadis kecil itu dengan polos berkata, Tuan, orang itu sedang bermain trik, biarkan aku menghadapinya. Dia mengangkat wajah kecilnya, ingin mencoba. Suyi terkejut, iblis. Gadis kecil itu mengangguk cepat. Suyi berkata, bisakah kamu melakukannya? Gadis kecil itu menyeka hidungnya dengan ibu jarinya, dan berkata dengan bangga, Tuan, kamu bisa tahu apakah itu baik-baik saja atau tidak. Suyi mengangguk dan berkata, baiklah. Percakapan antara keduanya terdengar oleh semua orang, dan mereka tidak bisa menahan rasa heran. Betapa mengerikannya sosok itu, bagaimana mungkin itu adalah iblis. Tertawa, gadis kecil itu sudah bergerak, dan sosoknya menghilang dalam sekejap seperti anak panah dari tali. Saat berikutnya, dia datang ke panggung teratai, melihat sosok yang menyala-nyala, tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah, dan berkata, jangan takut, tidak ada salahnya mencoba. Lancang, di atas panggung teratai, sosok itu berbicara dengan nada agung, dan berkata dengan tegas, apakah kau mencari kematianmu sendiri, dasar bajingan? Ledakan, gadis kecil itu melangkah maju dengan tiba-tiba. Seketika, dosa-dosa berdarah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, dan di sekeliling sosoknya yang ramping, kelopak-kelopak hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, menutupi panggung teratai dan sosok di atas panggung teratai itu sepenuhnya. Saat berikutnya, di bawah tatapan mata semua orang yang tercengang, gadis kecil itu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengisap. Panggung teratai dan sosok di atasnya meledak seperti kertas, berubah menjadi aliran cahaya hitam, yang ditelan oleh gadis kecil itu. Tidak ada yang tersisa. Di antara langit dan bumi, cahaya rasa bersalah dan darah menghilang, dan kelopak-kelopak hitam itu pun menghilang. Hanya gadis kecil itu yang berdiri di sana, mengusap perutnya, dan tersenyum, rasanya sangat enak, seperti yang diharapkan dari iblis-iblis zaman prasejarah, tetapi berbeda. Semua orang, ketika gadis kecil itu kembali, dia kembali ke penampilannya yang imut dan menyedihkan. Hanya saja tatapan mata semua orang yang melihatnya berubah total, seolah menemukan sesuatu yang luar biasa, dengan keterkejutan dan keraguan. Mata Wang Ziwu semakin membelalak. Sebelumnya, dia sangat menyayangi gadis kecil itu. Melihat pakaiannya yang lusuh, tubuhnya yang kurus kering, dan tatapan matanya yang menyedihkan dan malu-malu, dia lebih buruk dari anjing-anjing liar di pinggir jalan. Namun sekarang Wang Ziwu menyadari bahwa dia buta. Setan hati yang menakutkan seperti itu dicekik oleh gadis kecil itu dengan santai. Tanpa diduga, aku juga dibutakan oleh setan hati itu. Aku bahkan tidak sebaik gadis kecil di samping rekan Taois. Dewa Xiao Yaozu menertawakan dirinya sendiri, dan menatap gadis kecil itu dengan kilau yang menarik di matanya. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya,
menghindari tatapan dewa burung hantu dan leluhur iblis, dan mengerutkan kening, tatapan lelaki tua itu terlalu menjijikkan. Bolehkah aku bertanya, mungkinkah gadis kecil di samping rekan Taois itu juga iblis? Shen Xiao Yao Zu tiba-tiba berkata. Sui mengangguk sedikit, tetapi tidak menyembunyikan apapun. Dia benar-benar terkejut di dalam hatinya, seperti yang diharapkan dari keberadaan yang sebanding dengan Kaisar Langit, dia menebak asal-usul gadis kecil itu sekilas. Sepertinya rekan Daois datang dengan persiapan kali ini. Shen Xiao Yao Zu tertawa terbahak-bahak, itu yang terbaik, dengan gadis kecil ini, tidak peduli iblis dan dosa apa yang kau hadapi di jalan di depan, setidaknya kau tidak perlu khawatir mengalami kecelakaan. Semua orang tampak berbeda. Iblis hati sebelumnya jelas sangat aneh dan menakutkan, dan dapat berevolusi menjadi leluhur iblis lusuh. Auranya benar-benar menipu semua orang, dan bahkan leluhur iblis burung hantu dewa mengira dia salah. Namun, iblis batin yang begitu kuat dimakan oleh gadis kecil itu dalam satu gigitan. Ini membuat siapapun tidak mungkin tahu seberapa besar peran yang dimainkan gadis kecil ini. Bagaimanapun, ini adalah sarang sihir. Yang paling berbahaya adalah kekuatan karma dosa dari iblis dan perampokan. Dan keberadaan gadis kecil itu dapat sepenuhnya melawan iblis. Karena itulah semua orang, seperti burung hantu dewa dan leluhur iblis, secara tidak sadar berpikir bahwa Sui membawa gadis kecil itu kali ini karena dia datang dengan persiapan. Sui tidak menjelaskan apapun tentang ini. Tipu daya gadis kecil itu akan terungkap cepat atau lambat. Dengan dia di sekitar, itu hanya akan membuat burung hantu dewa dan leluhur iblis memiliki banyak kekhawatiran saat berhadapan dengannya. Saudara Dao, kemana kita harus pergi selanjutnya? Kaisar Iblis Hong Ye bertanya. Dewa Xiao Yaozu berpikir sejenak, dan berkata, mari kita dengarkan pendapat Su Daoyou terlebih dahulu. Mata semua orang tampak aneh, dan mereka dapat melihat bahwa sikap Dewa Xiao Yaozu terhadap Su Yi telah berubah secara diam-diam. Jadilah serius. Di sungai takdir yang panjang, sudah pasti merupakan kehormatan besar bagi makhluk manapun untuk dihargai begitu tinggi oleh leluhur iblis. My Novel. Chapter 2885. My Novel. Namun, bagi Su Yi, perhatian verbal dewa burung hantu dan leluhur monster sebenarnya sangat berbahaya. Karena ini berarti dia mulai mengevaluasi kembali kekuatanmu, dan begitu saatnya mencabik-cabik wajahmu, dia hanya akan menyerang lebih keras. Ketika pikirannya berubah, Su Yi berkata, menurutku, lebih baik mendengarkan nasihat dari sesama Taois merak. Dewa Xiao Yaozu tertegun, dan segera mengangguk, satu kata membangunkan si pemimpi, apa yang dikatakan Su Daoyou sangat benar. Semua orang juga mengangguk diam-diam. Dalam hal pemahaman tentang Gua Iblis, siapa yang dapat dibandingkan dengan Raja Iblis Merak? Pada saat ini, Kaisar Iblis Merak jelas terbangun dari keadaan trans. Hampir tanpa berpikir, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke kejauhan, di sana. Semua orang melihat ke atas, dunia itu luas, dan tidak ada yang tahu mengapa Kaisar Iblis Merak mengusulkan untuk pergi ke arah itu. Raja Iblis Merak menambahkan, perjalanan ini akan sangat berbahaya, dan ada kemungkinan kematian kapan saja. Semua orang terkejut, dan ekspresi mereka berbeda. Kalau begitu, beranikah kau bertanya pada temanku, di mana kunci rahasia dari berbagai malapetaka? Suara Dewa Burung Hantu dan leluhur iblis terdengar lembut. Kaisar Iblis Merak berkata, jalanlah lurus ke arah ini, dan kau akan menemukannya. Dewa Xiao Yaozu berpikir sejenak, melirik kerumunan, dan berkata dengan serius, semuanya, di jalan di depan, tolong jangan tersandung atau menghalangi, kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan. Semua orang terdiam. Hanya Lucy yang tiba-tiba berkata, kita telah tiba di Gua Iblis, tetapi bagaimana kita harus pergi dari sini? Tiba-tiba, semua mata tertuju pada Su Yi. Su Yi mengangkat bahu, aku hanya tahu bagaimana cara datang, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara pergi. Benarkah? Lucy mencibir, bagaimana perasaanku, kau sengaja menahan tanganmu. Yang lain juga tercengang. Shen Xiao Yaozu berkata dengan suara yang dalam, untuk masalah sebesar ini, jika kau pikirkan, rekan Daois Su tidak akan pernah berbohong. Bagaimanapun, kita semua berada di perahu yang sama sekarang. Implikasinya sangat sederhana, tidak peduli apakah Su Yi menyembunyikan sesuatu atau tidak, tatap saja Su Yi. Su Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Segera, sekelompok orang berangkat dan menuju ke kejauhan. Bagian dunia ini luas dan kuno, menghadirkan pemandangan prasejarah dan primitif di mana-mana. Namun yang aneh adalah tidak ada makhluk hidup sama sekali di jalan, bahkan sehelai rumput pun tidak. Di mana-mana gersang, tidak ada rumput yang tumbuh, dan sangat sunyi. Hanya di bawah langit, beberapa awan hitam dan kabut aneh perlahan-lahan muncul. Saat mereka bergerak maju, awan hitam dan kabut menjadi semakin tebal, bagaikan gunung-gunung tebal, memenuhi langit. Itulah kekuatan karma dosa yang disebutkan oleh Kaisar Iblis Merak.
Dilahirkan oleh iblis-iblis batin leluhur iblis Lusu, ada semacam kekuatan dalam kabut yang merasuki sumber kejahatan, tetapi sangat tipis, dan jauh dari sebanding dengan tempat ini. Sepanjang jalan, suasana hati semua orang menjadi tegang, dan ekspresi mereka menjadi semakin bermartabat. Semakin tebal kekuatan karma dosa, semakin kuat iblis yang tersebar di dunia ini. Hanya gadis kecil itu yang sangat bersemangat sepanjang jalan, matanya tertuju pada awan hitam di langit, dan mulutnya meneteskan air liur. Baginya, awan tebal adalah kelezatan langka di dunia. Sayang sekali tuannya menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah. Kalau tidak, dia akan bergegas ke awan untuk bersenang-senang. Setelah berjalan maju seperti ini selama setengah jam, dunia yang jauh tampaknya diselimuti kegelapan, langit telah dikaburkan, dan gunung-gunung serta sungai-sungai di sekitarnya diselimuti awan hitam. Suasana yang suram membuat semua orang merasa tertekan. Tiba-tiba, jauh di dalam awan gelap di langit, sebuah desahan perubahan hidup tiba-tiba keluar. Usianya panjang, tahunnya panjang, berani bertanya kepada sesama penganut Tao, apa hari ini? Suaranya seperti guntur tumpul yang menggelegar di langit, bumi, gunung, dan sungai, mengguncang kehampaan dan membuat awan hitam mengepul seperti air pasang. Pada saat ini, semua orang tersentak dan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka semua melihat bahwa ketika awan hitam bergulung di langit, ada sosok padat yang tak terhitung jumlahnya berlayar dan bergerak di kedalaman awan hitam. Seperti ikan yang tak terhitung jumlahnya berenang. Mereka semua adalah iblis yang diubah oleh kekuatan dosa. Terlalu banyak. Kubah langit telah lama ditutupi oleh awan hitam, dan iblis batin di awan hitam seperti gerombolan ikan di laut, tak terhitung jumlahnya. Bahkan gadis kecil itu tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang, dan bergumam dengan sedih, bagaimana jika aku tidak bisa menghabiskan makan. Semua orang, kapan, gadis ini masih ingin makan. Mata burung hantu dewa dan leluhur iblis bersinar dengan cahaya bintang, dan mereka melihat ke kedalaman awan gelap di langit, dan berkata dengan ringan, apa malam ini, kamu akan tahu ketika kamu keluar, dan kamu hanya akan memandang rendahku jika kamu menyelinap dan bersembunyi. Ketika suara itu keluar, itu seperti badai yang menghancurkan 9 langit, menghancurkan awan hitam, merobek kabut dan menyebar. Ada jeritan melengking dan menyakitkan, karena ketika suara itu menyebar, itu menghancurkan banyak sosok iblis yang tersembunyi di awan hitam. Kekuatan leluhur iblis dapat dilihat dari ini. Ternyata itu adalah leluhur iblis, tidak heran dia berani datang ke sini. Dari kedalaman awan hitam, suara yang berpengalaman terdengar lagi, sayangnya, bahkan jika kamu datang ke sini, kamu ditakdirkan untuk mati. Kamu bahkan tidak tahu betapa mengerikannya tempat ini. Shen Xiao Yao Zhu tidak tergerak, aku menunggu hidup atau mati, tidak peduli apa yang kamu katakan, jika kamu berpura-pura menjadi hantu, jangan salahkan aku karena membunuh Jiuk Xiao dan menyeretmu keluar. Perubahan kehidupan tiba-tiba tertawa, jika kamu dapat mencapai punggung pemakan hati, hidup-hidup, aku akan menemuimu. Suara itu terdiam, dan awan hitam tebal yang menutupi langit tiba-tiba bergetar pada saat ini, dan kemudian meledak dengan ledakan keras, pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, sosok iblis yang padat muncul di langit, membanjiri langit, seperti pasukan iblis yang perkasa. Melihat sekeliling, langit di segala arah penuh dengan iblis. Semua orang berubah warna, dan Sui dengan tajam memperhatikan bahwa ekspresi Kaisar Iblis Merak menjadi linglung lagi, matanya bingung. Tidak takut, tatapan seperti itu sungguh tidak normal. Hampir pada saat yang sama, Wei, yang dipegang Sui di tangannya, gemetar seluruh tubuhnya, pipinya tiba-tiba menjadi ganas dan ketakutan, dan dia membuka mulutnya untuk mendesis. Pada akhirnya, Sui menamparnya hingga pingsan, dan dia hanya melemparkannya ke lengan bajunya Qian Kun. Bunuh! 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 Di antara langit dan bumi, terdengar suara gemuruh. Setan hati yang tak terhitung jumlahnya menukik turun dari langit seperti air pasang yang menghancurkan bang, dan datang untuk membunuh Sui dan yang lainnya. Perkasa dan padat, sama seperti pasukan besar yang mengepung kota, menutupi langit dan menghalangi matahari. Serang maju dan bunuh jalan keluar. Shen Xiao Yao Zhu membuat keputusan yang tegas dan menjadi yang pertama melangkah maju. Boom! Di belakangnya, sepasang sayap setinggi 1000 kaki yang dijalin seperti bintang tiba-tiba terbuka, memicu hukum cahaya bintang yang tak tertandingi, menyapu langit. Kekosongan di kejauhan runtuh dan meledak. Tubuh setidaknya 100 setan meledak. Tetapi iblis-iblis itu jumlahnya terlalu banyak, dan yang paling menakutkan adalah setelah dibunuh, iblis-iblis itu akan berubah menjadi kekuatan karma dosa yang mengepul, dan mereka akan hidup lagi dalam waktu singkat. Sepertinya tidak bisa dibunuh sama sekali. Oleh karena itu, bahkan jika burung hantu dewa dan leluhur iblis membersihkan jalan di depan, masih ada gelombang iblis dalam diri yang datang untuk membunuhnya seperti orang gila. Wang Ziwu, Lucy, Lu Ping Yao Huang, Yinglong Yao Huang,
Hong Ye Yao Huang dan yang lainnya semuanya mengambil tindakan, dan mereka tidak berani mengabaikan sama sekali. Untuk sesaat, cahaya yang berharga itu bersinar terang, dan sihir rahasia itu seperti hujan, membelah langit dan menerangi gunung-gunung dan sungai-sungai. Seluruh dunia menjadi kacau balau. Yang paling tiran tentu saja leluhur iblis burung hantu dewa. Dia membuka jalan di depan, bersikap tenang, dan dapat membunuh semua iblis dalam jarak 3.000 kaki di depannya dengan satu pukulan. Kadang-kadang, ketika dia bangkit, dia dapat menangkap lusinan iblis batin dengan satu genggaman, dan memasukkannya ke dalam labu hitam yang dibawanya. Yang lain tidak semudah itu. Dalam menghadapi dampak iblis batin yang tak terhitung jumlahnya, keberadaan tingkat kaisar iblis tampaknya agak sulit. Hal yang sama berlaku untuk Wang Ziwu dan Lucy. Bukan karena mereka lemah, tetapi iblis batin itu terlalu aneh dan berspesialisasi dalam menyerang keadaan pikiran. Harta karun biasa dan kekuatan gaib tidak dapat melukai iblis sama sekali. Anda harus menggunakan kekuatan rahasia pikiran Anda. Dan yang paling menarik perhatian adalah gadis kecil itu. Dia sangat gembira, seolah-olah dia telah melihat makanan lezat yang tak terhitung jumlahnya melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, menjerit, dan menelan semuanya. Tidak ada waktu untuk mengunyah sisa makanan itu perlahan-lahan, karena terlalu banyak iblis, jadi aku hanya bisa melahapnya. Untungnya, Sui mengirimkan transmisi suara tepat waktu, memerintahkan gadis kecil itu untuk tidak meninggalkan tim, jika tidak, gadis kecil itu pasti sudah lama terbunuh. Juga karena kehadiran gadis kecil itu, tanah yang berjarak ratusan kaki dari Sui tampaknya telah membentuk zona kematian terlarang, dan iblis apapun yang menyerbu akan langsung ditelan oleh gadis kecil itu. Melihat semua ini, Wang Ziwu merasa iri, dan tanpa sadar dia pindah ke sisi Sui. Faktanya, bukan hanya Wang Ziwu, tetapi juga semua orang. Bahkan Lucy dan Yinglong Yao Huang diam-diam mempersempit jarak dengan Sui. Perilaku yang tidak tahu malu dan tidak tahu malu itu membuat Wang Ziwu melompat dan mengumpat, semua orang adalah musuh bebuyutan, bagaimana mungkin kamu, Lucy, datang sambil menjilati wajahmu. Tetapi Lucy Kuan pura-pura tidak mendengarnya dan menutup telinga. Yinglong Yao Huang juga tidak bersuara. Sui tidak mengatakan apapun tentang ini. Tugas yang paling mendesak saat ini adalah mencari nafkah terlebih dahulu, daripada repot-repot dengan Lucy tentang masalah ini. Yang benar-benar menarik perhatian Sui adalah Kaisar Iblis Merak. Dia mengerutkan bibirnya, sangat diam, dengan ekspresi sibuk, dan juga tidak punya rencana untuk bergerak, dan hanya mengikuti orang banyak. Rekan Taois, apa yang terjadi? Sui bertanya melalui transmisi suara. Mata Kaisar Iblis Merak melayang, dan dia bertanya kembali, ketika aku meninggalkan dunia rahasia yang penuh warna, aku menyuruhmu untuk tinggal di sana bersama Xing Chanzi dan tidak usah mengurusi urusanku, tetapi mengapa kamu tidak mendengarkan? Sui berkata, karena aku tahu keluhan antara kamu dan Yinglong Yao Huang, saya tidak bisa mengabaikan kematian begitu saja. Raja Iblis Merak menghela napas, meskipun kau baik, tapi kau terlalu ceroboh, kau sama sekali tidak tahu seluk-beluk masalah ini. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening, wajah cantiknya tiba-tiba menjadi jauh lebih pucat, dan matanya menjadi semakin linglung, dengan sedikit kebingungan. Semua ini membuat hati Sui tenggelam, dan dia menjadi semakin yakin bahwa semacam kecelakaan pasti telah terjadi pada Kaisar Iblis Merak. Dan sebelum Sui dapat bertanya lagi, Raja Iblis Merak tiba-tiba berkata dengan suara tergesa-gesa, sebelum aku berada di dunia luar, aku telah mengingatkanmu berkali-kali untuk tidak datang ke sini, tetapi kau menolak untuk mendengarkan. Tidak peduli apa, kau harus mendengarkan nasihatku. Mendengar ini, pupil mata Sui menyusut, dan dia tiba-tiba melihat retakan muncul di wajah cantik Raja Iblis Merak. Sudut bibirnya berdarah. Dia tampak menahan semacam rasa sakit yang berdenyut-denyut di jantungnya, suaranya bergetar, dan dia mendesis kata demi kata, temukan jalan, secepatnya, pergi. My Novel. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.